Usia berapa ya kira-kira Anda Pak Prabowo? Aduh, 12 tahun mungkin atau belum? kira-kira gitu, 11-12. Kalau Anda bisa kembali ke masa lalu dan bicara dengan Prabowo usia 12 tahun, Pak. Ya, Adakah yang akan Bapak sampaikan? harusnya kamu lebih rajin belajar. Menarik nih, gitu. Ya tentu siapa sih yang dapat dan memiliki secadas itu pertanyaannya. Bagaimana Prabowo yang sekarang kemudian bertemu dengan Prabowo di umur 12. Tentu Mbak Nana ini memang profesional banget gitu. Terlepas dari gunjang-ganjingnya per hari ini soal pernyataannya nebeng Pak Jokowi atau Pak Jokowi nebeng pesawat. Oke lah, semuanya punya cara sendiri untuk menilai. Tetapi dari satu video ini saja kita bisa menikmati sehangat itu Presiden terpilih kita Prabowo Subianto ya. Ini diambil sebelum Pak Prabowo menjadi dan terpilih menjadi presiden. Saya kira teman-teman juga merasakan gimana ekspresi Pak Prabowo seserius itu ya untuk menjawab pertanyaan Mbak Nana gitu. Bila saja terjadi, maka pertanyaan dan nasihatnya adalah harusnya kamu banyak belajar nak gitu. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung dan relawan, para guru yang memikul tanggung jawab besar untuk mendidik putra-putri kita, para petani, buruh pabrik, nelayan, pedagang kecil, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pekerja kreatif, dan anak-anak muda yang menaruh kepercayaan kepada kami, saya, dan tentu saja Pak Mahfud. Ini seperti ucapan kepada pendukung sekaligus mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto. Cuman ada nama yang tidak disebut, Pak Ganjar ya. Tapi ini video belum selesai. Mari kita simak secara penuh. Video ini belum selesai, tapi yang saya ingin sampaikan bahwa perselisihan tentang Pilpres kemarin sudah selesai. Kita harus melihat Indonesia ke depan. Tentu ada banyak catatan-catatan demokrasi kita, tetapi bila itu terus dipelihara, maka bisa saja sesuatu yang besar akan terjadi dan kita akan terus menyoalkan tanpa mengantisipasi dan melihat ke depannya. Mereka semua bekerja keras. Mereka mendukung dan memberikan suara mereka dengan harapan agar pemerintahan baru mampu mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan yang meningkat bagi semua warga. Saya sangat menghargai semua usaha, waktu, dan pengorbanan yang telah mereka berikan. Sekarang, saatnya kita bergerak bersama. Indonesia adalah milik kita semua, dan masa depan hanya bisa kita bangun dengan pemikiran yang baik buat kita hari ini. Dengan orang-orang yang bekerja sebaik-baiknya hari ini, bukan dengan percekcokan yang tidak berkesudahan. Untuk itu, kita perlu mengembangkan sikap respek terhadap perbedaan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama, menciptakan negara yang sejahtera dan pemerintahan yang adil bagi setiap warga dimanapun mereka tinggal. Perjalanan suatu bangsa kita tahu tidak akan pernah lurus-lurus saja. Begitu pula dengan perjalanan kita, akan selalu ada tantangan yang membuat jalan kita berkelok-kelok, tetapi cita-cita kita tidak pernah berubah. Indonesia harus menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Maka, sekali lagi, pemikiran baik dan tindakan terbaik hari inilah yang akan menentukan rumah seperti apa yang kita tinggalkan nanti bagi anak cucu kita.
Sudah bisa kita simpulkan gitu bahwa Pak Ganjar mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang dilantik menjadi Presiden ke-8 Indonesia, dan tentu harapan yang disampaikan bahwa kita ingin berharap Indonesia mampu menjadi rumah tinggal kita yang baik, yang sejahtera, adil dan makmur gitu. Saya kira teman-teman juga bisa menangkap itu ya. Prabowo itu pakai cara-cara militer di Timur Leste. Kalau ini video viral banget soal pemilihan presiden kemarin ya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Mungkin ini video bukan untuk apa ya, tetapi mari kita capture sedikit apakah ini benar dan tidak setelah Pak Prabowo sudah dilantik. Saya kira ini menjadi penting. Anies Baswedan itu dia itu pakai cara-cara psikologi, mengerti tentang orang Papua. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non Papua semua kok. Prabowo itu pakai cara-cara. Jadi apa yang disampaikan tadi sepertinya akan menjadi pembuktian kita bersama apakah Pak Prabowo dan Anies sedemikian rupa yang digambarkan oleh orang-orang Papua ya. Saya sih berharap nanti kita akan melihat dengan perilaku Pak Prabowo yang ada di Papua ya. Kasih sayangnya, terus seperti apa sebenarnya, apakah yang dituduhkan benar dan seterusnya. Dan ini adalah video baru 4 hari dilantik sudah nangkap banyak tikus-tikus negara. Dan yang pertama adalah Marwan, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ini ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 3 petinggi waskita jadi tersangka di kasus dugaan korupsi 1,3 triliun LRT. Kemudian juga diduga terima suap 3 hakim PN Surabaya yang terlibat vonis bebas. Ronald Tanur pun ditangkap. Jadi ada kasus-kasus besar. Ini ada 300 triliun. Ini juga sudah ketangkap, maka ini bisa kita simpulkan bersama bila memang ini ada gercep ya, ada perilaku yang baik yang dilakukan oleh Pak Prabowo di 4 hari setelah dilantik. Beda sikap tubuh Prabowo ketika merangkul dan merangkul sandera orang asing dan orang asli Papua. Ini sekaligus menjawab video orang Papua tadi ya, sepertinya ya. Mari kita lihat coba. Mungkin ini sudah cukup menjawab ya, bahwa apa yang dituduhkan selama ini tentang bagaimana Pak Prabowo kepada teman-teman kita di Papua itu salah besar. Terlihat dari cara merangkul, terus kemudian menyikapi, saya kira sudah sangat cukup ya. Nah, ini adalah capturean dari sebuah netizen yang tertangkap kamera bahwa ada RI1 lewat santai saja tanpa pembatasan jalan. Semoga ini terus di 5 tahun ke depan ya. Nah, tuh Pak Prabowo ngikutin jejak Pak Jokowi. Dari siapa ini? Itu kalau saya kira ini menjadi kesimpulan penting untuk saat ini ya, bahwa bagaimana Pak Prabowo kemudian bagaimana Pak Jokowi sepertinya jejak bersambung gitu, bahwa apa yang disampaikan bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini adalah lanjutan gitu. Saya kira penting untuk kita capture hari ini, dan informasi yang sedemikian hiruk pikuk selama ini sebagai para pendukung dari 01 dan 03 sepertinya hari ini udah mulai disampaikan dengan video Pak Ganjar tadi, bahwa mari kita sudahi percecokan, kemudian kita bangun rumah yang kita tinggali, kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Saya kira itu ya.